Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang bilangan berpangkat yang kedua. Sebelumnya kita review dulu materi pada video sebelumnya. Rumus umum untuk bilangan berpangkat adalah A pangkat B sama dengan C, di mana A adalah basis, B adalah pangkat atau eksponen, C adalah hasil perpangkatan. Kita kasih contoh dulu ya. 2 dipangkatkan 3, artinya 2 dikali 2 dikali 2, jumlah 2-nya ada 3, 1, 2, 3. Hasilnya adalah 8 atau 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 81. Atau kita balik, kita taunya dari hasilnya dulu 8. Nah, ditanyanya adalah bilangan berpangkatnya. 8 itu merupakan perkalian dari 2 dan 4. 4 masih bisa kita pecah, jadi perkalian 2 ya, 2 dikali 2. Maka 8 itu hasil kali dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau bilangan berpangkatnya adalah 2 pangkat 3. Setelah mengetahui rumus umum, kalian juga telah mengetahui tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sebanyak 3 sifat ya pada video sebelumnya. Yang pertama adalah sifat perkalian antara dua basis yang sama. Perkalian dua basis yang sama. Kalau ada perkalian dua basis yang sama, maka pangkatnya dijumlah. Misalnya ada 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Karena ini basisnya sama, operasi hitungnya adalah perkalian, maka pangkatnya ini ditambah, jadi 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Atau rumus umumnya adalah A pangkat B dikali A pangkat C, maka hasilnya adalah A pangkat B plus C. Sifat bilangan berpangkat yang kedua pada video sebelumnya yaitu sifat pembagian. Bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Misalnya ada 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Apabila ada pembagian bilangan berpangkat, ini pembagian dengan basis yang sama, basisnya adalah 3, maka pangkatnya dikurang. Jadi 3 pangkat 5 dikurang 2, hasilnya adalah 3 pangkat 3. Atau secara umumnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Sifat yang ketiga, apabila ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka
pangkatnya dikali. Contoh, ada 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Atau rumus umumnya adalah jika A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Nah, setelah mengetahui 3 sifat tersebut, masih ada lagi sifat selanjutnya, yaitu sifat yang keempat adalah apabila ada perkalian dengan basis yang berbeda. Perkalian bilangan berpangkat dengan basis berbeda, maka dapat diuraikan. Contoh, misalnya ada 2 dikalikan dengan 3. 2 kali 3 ini ada pangkat 3. Maka 2 kali 3 nya bisa diuraikan satu persatu, jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Atau secara umumnya adalah A kali B pangkat M, maka hasilnya A pangkat M kali B pangkat M. Sifat bilangan berpangkat yang kelima yaitu apabila ada pangkat 0. Rumus umumnya apabila ada A pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Berapapun nilai A kecuali 0 ya, A tidak sama dengan 0, maka nilainya adalah 1. Kenapa A tidak sama dengan 0? Apabila A-nya sama dengan 0, A sama dengan 0, maka 0 pangkat 0 adalah, apabila ada 0 pangkat 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Contoh, misalnya ada 5 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. 1235 dipangkat 0, maka hasilnya 1. Negatif 25 dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Apapun dipangkatkan 0 kecuali 0, maka hasilnya adalah 1. Sifat yang keenam, apabila ada bilangan berpangkat dengan pangkat negatif diubah menjadi positif. Misal ya, ada 2 pangkat negatif 3. Nah, 2 negatif 3 ini kan susah dipangkatkan. Maka kita rubah dulu pangkat negatifnya menjadi pangkat positif. Gimana caranya? Asalnya adalah 2 pangkat negatif 3. Dirubah menjadi bilangan berpangkat positif menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 1/8. Contoh lain, misalnya ada 3 pangkat negatif 2, maka diubah dalam bentuk bilangan berpangkat positifnya adalah 1/3 pangkat 2.
sama dengan 1/9. Bagaimana kalau misalnya bilangan berpangkat negatifnya ada di bawah? 1/2 pangkat negatif 3 misalnya. Maka bilangan berpangkat positifnya langsung saja 2/3, langsung naik ke atas. Untuk sifat bilangan berpangkat yang keenam, memiliki rumus A pangkat negatif N, maka bilangan berpangkat positifnya adalah 1/A pangkat N. Atau apabila ada 1/A pangkat min N, maka bilangan berpangkat positifnya adalah A pangkat N. Seperti itu. Sifat bilangan berpangkat yang terakhir adalah apabila kita bertemu dengan bilangan berpangkat yang pangkatnya pecahan. Misalnya ada pangkat A pangkat M/N, maka bisa dirubah bentuknya menjadi bentuk akar. Akar N dari A pangkat M. Contoh lain adalah 4 misalnya dipangkatkan 2/3. Maka bentuk lainnya akar 3 dari 4 pangkat 2. Contoh selanjutnya ada 2 dipangkatkan setengah. Maka bentuk akarnya adalah akar 2 pangkat 1 atau akar dari 2. Seperti itu. Jadi sifat-sifat bilangan berpangkat itu kurang lebih ada 7 sifat. Mari kita review ya. Sifat yang pertama, apabila ada perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya dijumlah. A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua, apabila ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, operasinya adalah pembagian, misalnya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Seperti itu. Sifat yang ketiga, apabila ada bilangan berpangkat dipangkatkan, misalnya A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya pangkatnya dikali A pangkat M dikali N. Sifat yang keempat, apabila ada perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang berbeda, maka dapat diuraikan. Misalnya ada A dikali B pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Sifat yang kelima, apabila ada pangkat 0, A pangkat 0, apapun dipangkatkan 0 kecuali 0, hasilnya adalah 1. A-nya tidak sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. 0 pangkat 0 sama dengan tidak terdefinisi. Sifat yang keenam, apabila ada pangkat negatif, misalnya A pangkat negatif M, maka dirubah menjadi bilangan berpangkat positif menjadi 1/A pangkat M. Atau ada 1/A pangkat min M, maka bilangan berpangkat positifnya adalah A pangkat M. Dan sifat yang terakhir,
Apabila ada bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan, misalnya A pangkat M per N, maka bisa diubah bentuknya menjadi akar N A pangkat M. Yang di bawah ini, di bawah bilangan pecahan ini, jadi di luar akar. Yang di atas bilangan pecahan ada di dalam akar. Seperti itu. Oke, sekian materi tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Jangan lupa untuk terus dilatih dengan mengerjakan soal-soal supaya kalian paham tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sampai bertemu pada materi yang selanjutnya.